Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dan hari ini saudara, kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di mana hari ini kembali kami akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Nah, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah bagian firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah memperoleh hidup yang kekal. Saudara, tema ini diambil dari ayatnya yang ke-18. Itulah pertanyaan dari seorang pemimpin yang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, apa sih yang disebut dengan hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal ini menurut Alkitab adalah kehidupan kekal bersama dengan Allah. Persekutuan kekal bersama dengan Allah, kesatuan kekal dengan Allah dalam sukacita, penuh kemuliaan dan damai sejahtera di dalam kerajaannya di sorga. Ya, saya ingin kutipkan Lukas 23 ayat 43, perkataan Yesus kepada salah seorang yang disalib bersama dengan Yesus.
Ketika itu dia berkata, "Yesus, anak Daud, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja." Apa jawab Yesus? Lukas 23 ayat 43. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bersama-sama dengan Kristus di dalam Firdaus. Inilah hidup kekal itu, saudara. Tinggal bersama dengan Kristus. Ya, bersekutu bersama dengan Kristus. Bersatu bersama dengan Kristus dalam sukacita, penuh kemuliaan, penuh dengan damai sejahtera di dalam kerajaan Allah. Inilah hidup yang kekal menurut Alkitab. Hidup yang kekal juga, saudara, menurut Alkitab berbicara tentang memiliki pengenalan akan Allah dan Kristus. Itu hidup kekal. Saudara dan saya memiliki pengenalan kepada Allah yang benar dan juga pengenalan kepada Kristus. Yohanes 14 ayat 7 mencatat, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Ini hidup kekal. Saudara dan saya mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Ya, dan saudara dan saya mengenal Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mengenal Allah yang benar, saudara mengenal Yesus Kristus, maka itulah hidup yang kekal. Saudara dan saya sudah memiliki hidup yang kekal. Dan saudara, di dalam Alkitab kita juga melihat bahwa hidup yang kekal ini dikontraskan ya dengan yang namanya maut atau yang kita sebut kematian kekal. Kematian kekal itu apa? Kematian kekal itu adalah lawan daripada hidup yang kekal. Kematian kekal itu adalah keterpisahan dengan Allah selama-lamanya, yang merupakan penghukuman atau akibat dari dosa. Upah dosa ialah maut. Hidup kekal, hidup bersama dengan Allah. Kematian kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, kembali kepada perikop firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Saudara, di dalam perikop firman Tuhan ini dikisahkan tentang seorang yang datang kepada Yesus. Ya, 3 Injil mencatat peristiwa ini, saudara. Selain Lukas 18 ayat 18 sampai 30, juga dicatat dalam Injil Matius 19 ayat 16, 26 dan Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat 27. Nanti saudara baca bagian-bagian itu yang menceritakan kisah yang sama ini, ya. Jadi ada orang yang datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya tentang apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang lain yang mencatat kisah yang sama ini, di situ dicatat bahwa dia itu datang dengan sambil berlari-lari mendapatkan Yesus, lalu kemudian berlutut menyembah Yesus, lalu kemudian bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, menarik sekali, ya. Di sini kita bisa melihat ada sebuah antusiasme yang tinggi, ya. Ada suatu minat dan perhatian yang sangat serius dari orang ini untuk bisa mendapatkan jawaban atas pergumulan hidupnya selama ini. Apa itu? Bagaimana caranya supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Saudara, ini menjadi sebuah pertanyaan penting bagi kita. Apakah saudara dan saya punya minat, ya, punya perhatian yang sungguh terhadap bagaimana supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Apakah saudara dan saya pernah memikirkan tentang apa yang terjadi setelah saudara dan saya mati? Apakah saudara di dunia yang sementara ini, saudara pergunakan waktu, kesempatan, usia yang Tuhan tambahkan kepada saudara untuk saudara memikirkan apa yang terjadi dengan hidupku di kekekalan nanti? Bagaimana nasibku di akhirat nanti? Apakah kita pernah
menggumulkan hal ini dalam kehidupan kita? Ataukah kita memang terlalu sibuk dengan kepentingan-kepentingan dunia ini? Terlalu sibuk dengan kesenangan-kesenangan dunia ini, saudara ya. Menghabiskan waktu, umur, kesempatan, tenaga, pikiran kita sampai tua bangka, saudara ya. Hanya untuk bagaimana supaya saya bisa senang di dunia ini. Bagaimana supaya saya bisa bahagia di dunia ini. Bagaimana supaya bisa saya memperoleh ini itu di dunia ini. Hanya itu yang kita pikirkan sampai kita lupa bahwa ada kehidupan yang akan kita masuki, dan itu durasinya, saudara, tanpa akhir, alias selama-lamanya. Ya. Apakah kita selama ini sibuk untuk memikirkan perkara-perkara duniawi? Doa kita hanya untuk kepentingan-kepentingan yang ada di duniawi. Ibadah kita yang kita lakukan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya yang ada di duniawi. Apakah kita pernah bergumul? Bagaimana nasibku setelah aku mati nanti? Bagaimana keadaanku setelah aku tinggalkan dunia dengan segala apa yang ada di dunia ini dan masuk ke dalam kekekalan? Di mana aku akan hidup? Apakah aku akan berada dalam kehidupan kekal? Ataukah aku akan berada di dalam kematian yang kekal? Nah, hari ini firman Tuhan sudah kembali menyentakkan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak hanya berpikir melulu tentang perkara-perkara di dunia. Tidak hanya berpikir bagaimana saya bisa mencapai berbagai macam pencapaian-pencapaian prestasi-prestasi di dunia ini. Tidak salah saudara memiliki prestasi pencapaian-pencapaian di dunia ini. Tetapi bukan di situ fokus utama kita. Karena kita tidak tinggal selamanya di dunia ini, saudara. Semua prestasi pencapaian yang kita punya di dunia ini akan sirna, akan berlalu dan sedang berjalan menuju kepada kesudahannya. Di kekekalanlah kita akan tinggal. Persoalannya, di mana saudara dan saya akan tinggal dalam kekekalan? Apakah saudara akan tinggal dalam kehidupan kekal atau kematian kekal? Nah, saudara, kembali kepada firman Tuhan ini. Ya, seorang yang datang kepada Yesus, siapa orang itu, saudara? Berdasarkan 3 catatan Injil yang mencatat kisah yang sama ini, kita bisa menemukan informasi bahwa orang ini ternyata adalah seorang pemimpin. Dalam Injil Lukas dicatat, dia seorang pemimpin. Bukan hanya seorang pemimpin, saudara, dia juga adalah seorang yang masih muda. Ya, bukan hanya masih muda, tetapi juga kaya raya, saudara ya, luar biasa. Tetapi bukan hanya pemimpin, masih muda, ya, wah ini luar biasa. Masih muda sudah punya kedudukan, masih muda sudah punya jabatan, masih muda sudah punya popularitas. Berarti masih banyak kesempatan untuk dia bisa melakukan hal-hal yang produktif, ya. Dia juga kaya raya, saudara. Bukan hanya kaya raya, tetapi juga Alkitab mencatat dia seorang yang religius. Dia seorang yang hidup dalam kesalehan. Luar biasa apalagi ini. Jadi boleh dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang sangat-sangat ideal. Orang yang sangat-sangat sempurna dalam kacamata manusia. Orang yang kondisinya, keadaannya umumnya dicita-citakan oleh setiap umat manusia. Saudara dan saya pasti menginginkan status seperti orang ini. Saya juga ingin, saudara ya. Pemimpin, punya kedudukan, punya jabatan, populer, kaya raya pula, saudara ya. Bukan hanya kaya raya, tetapi masih muda, masih bisa mengerjakan hal-hal yang produktif yang lainnya, dan juga hidup dalam kesalehan. Ya, ini seorang manusia yang sangat sempurna. Tetapi orang ini, saudara, punya satu pergumulan. Dia belum memiliki kepastian untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Segala pencapaian-pencapaian yang dia punya saat ini, prestasi-prestasi gemilang yang dia peroleh dalam hidupnya saat itu, belum bisa memberikan kepastian bahwa dia sudah memperoleh hidup yang kekal. Ya, orang yang luar biasa ini, saudara, orang pemimpin yang masih muda, kaya raya, dan religius ini datang kepada Yesus menyampaikan semua pergumulan
yang bergejolak dalam hidupnya. Dia bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku bisa beroleh hidup yang kekal? Apa jawab Yesus? Di dalam ayatnya yang ke-20, Yesus mengatakan, engkau mengetahui kan perintah Allah? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Ya. Tetapi orang itu menjawab Yesus bahwa dia telah melakukan semuanya itu sejak masa mudanya. Lalu saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban yang tentu saja mengagetkan, mengejutkan pemimpin muda kaya raya dan saleh itu. Tuhan Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Ya. Saudara, saya tidak bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus berkata kepada pemimpin muda kaya raya dan saleh ini, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Mungkin dia dengan mata berbinar-binar menanti jawaban Yesus. Apa itu ya? Ini pasti akan bisa aku capai. Kedudukan aku sudah punya, kekayaan aku sudah punya, kekuatan masa muda aku sudah punya, kesalehan hidup aku sudah punya. Nah, tinggal satu lagi ini. Oh, ini pasti jawaban bahwa saya akan memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus sang guru yang baik ini berkata, masih tinggal satu hal lagi. Ya, dia menanti saudara dengan penuh harapan. Apa itu? Lalu apa jawab Yesus, saudara? Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Apa itu Tuhan? Tuhan menjawab, juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, saya tidak bisa bayangkan ekspresi mimik wajah dari seorang pemimpin muda, kaya raya dan saleh itu ketika mendengarkan perkataan Yesus ini. Ya. Dan Alkitab mencatat secara jelas ayatnya yang ke-23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Loh, kok bisa? Bukankah dia sedang mencari jawaban bagaimana supaya dia bisa beroleh hidup yang kekal? Dan Yesus berkata, masih satu hal lagi yang harus kau lakukan. Dan Yesus mengatakan, jual hartamu semua, jual semua, bagikan kepada orang-orang miskin. Ya, sehingga dengan demikian kau beroleh harta di surga. Kemudian ikutlah aku. Loh, seharusnya orang muda, pemimpin, kaya raya, dan saleh ini senang kan? Oke Tuhan, siap laksanakan. Karena dengan demikian, aku sudah memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Alkitab mencatat, dia amat sedih. Di dalam teks lain dikatakan, dia kecewa. Ya, dia kecewa dan menjadi amat sedih. Ya, dia mungkin kaget. Kok begini jawabannya? Tidak seperti yang aku harapkan. Tidak seperti yang aku duga. Malah justru menjadi sangat berat dan mustahil untuk aku lakukan itu. Dia pun kecewa terhadap perkataan Yesus. Dan dia pergi dengan amat sedih. Kenapa, saudara? Jawabannya dicatat dalam kalimat selanjutnya. Sebab ia sangat kaya. Ini alasannya. Mengapa dia kecewa? Mengapa dia amat sedih terhadap perkataan Yesus? Karena Alkitab mencatat dia seorang yang sangat kaya. Sebab sangat banyak hartanya. Dan Yesus memberikan respons terhadap orang itu. Yesus berkata, sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus berkata kepada orang itu, sukar bagimu untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus menggunakan sebuah pepatah,
perumpamaan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Untuk menegaskan, Yesus gunakan perumpamaan itu untuk menegaskan bahwa sulit, mustahil bagi seorang yang kaya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, para murid yang mendengar perkataan Yesus ini gempar, saudara ya. Di dalam catatan dua Injil yang lain, Matius dan Markus, di situ dikatakan para murid gempar dengan pernyataan Yesus ini. Lalu mereka bertanya, kalau begitu Tuhan, siapa yang bisa diselamatkan? Ya, orang ini sudah demikian berprestasi, punya kedudukan, punya kekayaan, kehidupan yang saleh, masih muda juga, mengabdikan hidupnya untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau orang yang seperti ini saja tidak bisa diselamatkan, lalu siapa yang bisa diselamatkan Tuhan? Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lalu kemudian Rasul Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan kami? Kami sudah tinggalkan segala sesuatunya, meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Ayat 28. Ya. Tuhan Yesus menjawab Petrus, setiap orang yang karena kerajaan Allah. Dalam Injil yang lain yang mencatat kisah ini dikatakan, setiap orang yang meninggalkan segala sesuatunya karena aku. Yesus menjanjikan berkat yang akan mereka peroleh pada masa ini atau ketika mereka hidup di dunia, dan juga berkat dalam kekekalan. Itulah apa? Menerima hidup yang kekal. Ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ya, ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Apa saja itu? Pertama, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun, termasuk saudara dan saya, yang bisa memperoleh hidup yang kekal. Saudara, dari kisah seorang pemimpin muda yang kaya raya dan saleh ini, kita bisa melihat bahwa segala usaha, segala upayanya untuk memperoleh hidup yang kekal, semua berakhir dengan sia-sia. Semua berakhir kepada jalan yang buntu. Kedudukan yang dia punya, jabatan yang dia punya, kekuatan masa muda, produktivitas masa muda, kaya raya, bahkan kehidupan yang saleh, justru membawa dia kepada jalan yang buntu dalam upaya pencariannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Mengapa? Pertama, bersandar kepada usaha dan kekuatan manusia. Pemimpin muda yang kaya raya dan saleh ini, dia melihat bahwa segala usaha dan upayanya untuk memperoleh hidup yang kekal berakhir sia-sia. Mengapa? Karena pertama, dia bersandar kepada usaha dan kekuatannya sendiri. Dia bersandar kepada usaha dan kekuatan manusia. Saudara, dia memang memiliki prestasi luar biasa. Ya, dia memiliki berbagai macam pencapaian seperti jabatan, kedudukan. Dia seorang pemimpin loh. Ya. Dia juga adalah seorang yang kaya raya. Sangat banyak hartanya. Bahkan dia juga adalah seorang yang hidup dalam kesalehan. Seorang yang religius. Tetapi saudara, dia menjadikan semua prestasi dan pencapaian-pencapaiannya itu sebagai sebuah cara, sebagai sebuah sarana, sebagai sebuah jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya. Itulah sebabnya ketika Yesus menyinggung soal ketaatan kepada perintah Tuhan, dia berkata, saudara, dengan sombongnya, dicatat dalam Matius 19 ayat 20, dia berkata, semuanya itu sudah kuturuti Tuhan sejak masa mudaku, apalagi sih yang masih kurang?
Dengan pongah dia berkata, semua itu sudah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Tunjukkan kepada saya. Saya bisa untuk menutupi kekurangan itu. Sedangkan yang lainnya saja sudah kuturuti sejak masa mudaku. Benarkah? Ya. Dia merasa bahwa dia sanggup untuk memenuhi tuntutan yang dirasa masih kurang demi untuk memperoleh hidup yang kekal. Seluruh pencapaian yang telah diperolehnya selama ini, dia anggap itu semua bisa untuk memenuhi segala kekurangan untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara, pemimpin muda kaya raya dan saleh ini, dia sedang berusaha untuk memperoleh hidup kekal dengan usaha dan kekuatannya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Faktanya, ia tetap merasa belum memiliki hidup yang kekal dengan semua pencapaian-pencapaian yang dia bisa andalkan itu. Belum. Ya. Itulah sebabnya saudara mengapa dia datang kepada Yesus ya dan bertanya, Tuhan, hal-hal apa saja yang harus aku lakukan selain yang semua yang telah aku lakukan itu untuk memperoleh hidup yang kekal? Masih kurang, masih. Dan semua pencapaian-pencapaian yang dia telah miliki, ternyata semua itu belum bisa memberikan jaminan kepastian kalau dia sudah memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya dia tanya kepada Yesus, Tuhan, apalagi sih yang harus kulakukan? Perhatikan kalimat, apa yang harus aku lakukan? Tekanannya adalah kepada kekuatan sendiri. Tekanannya adalah kepada usahanya sendiri. Tekanannya adalah mengandalkan manusia. Apa yang harus aku lakukan? Ini sebuah kesombongan, saudara. Saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Tunjukkan caranya dan aku bisa melakukannya. Dia pikir, saudara, dengan usaha dan kekuatannya, dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini mengajarkan dengan sangat jelas kepada kita bahwa pada kenyataannya kita sama, tidak ada beda dengan pemimpin muda, kaya raya, dan saleh ini. Pada kenyataannya kita lebih percaya kepada usaha dan kekuatan kita sendiri untuk memperoleh hidup yang kekal daripada percaya kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen berkata, kenapa kamu ke gereja? Supaya masuk sorga. Mengapa kamu melayani Tuhan? Supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Mengapa kamu harus hidup saleh? Supaya saya mendapat tempat dalam kehidupan yang kekal. Saudara, kita sama saja dengan pemimpin muda, kaya raya, dan saleh ini. Percaya kepada kekuatan dan usaha kita sendiri untuk memperoleh hidup yang kekal daripada percaya kepada Tuhan. Kita lebih percaya bahwa hidup yang kekal bisa kita peroleh dengan prestasi yang kita miliki, dengan pengalaman yang kita miliki, dengan kedudukan yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki, dengan popularitas jabatan yang kita miliki, atau dengan setiap perbuatan baik, kesalehan, amal ibadah kita sendiri. Kita pikir bahwa saya bisa peroleh hidup yang kekal dengan semua yang saya upayakan itu. Kita berpikir bahwa kita bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk memperoleh hidup yang kekal dan bukan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita lebih percaya bahwa hidup yang kekal bisa kita peroleh dengan usaha kita daripada kita percaya kepada Tuhan yang mengaruniakan hidup yang kekal tersebut. Saudara, sama seperti pemimpin muda, kaya raya, dan saleh itu, kita pun juga sama. Ya. Sama seperti pemimpin muda, kaya raya, dan saleh itu, kita pun juga merasakan bahwa kita sebenarnya belum mendapatkan kepastian untuk memperoleh hidup yang kekal dengan semua prestasi, dengan semua pencapaian-pencapaian kita, dengan semua kesalehan dan perbuatan baik kita selama ini. Kita pun masih belum memperoleh kepastian bahwa kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Adakah di antara saudara yang berani berkata, selama ini saya hidup saleh dan saya pasti masuk surga? Yakinkah saudara?
Ya, dalam lubuk sanubari kita sama seperti pemimpin muda, kaya raya dan saleh ini. Semua yang sudah aku lakukan selama ini ternyata belum bisa menjawab kegelisahanku. Apakah aku sudah memperoleh hidup kekal atau belum? Belum bisa memberikan kepastian kepadaku. Apakah aku sudah memperoleh hidup yang kekal? Saudara, ini semua membuktikan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang bisa memastikan dirinya dapat memperoleh hidup yang kekal dengan bersandar kepada usaha dan kekuatannya sendiri. Bukankah kita terus berusaha untuk berbuat baik, lebih baik lagi. Tetapi kita pada faktanya justru menemukan kegagalan demi kegagalan. Itu sebabnya seberapa besar pencapaian yang kita telah dapatkan di dunia ini untuk memperoleh hidup yang kekal, itu semua tidak bisa memberikan kepastian bahwa kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Saudara, ini yang pertama ketika berbicara tentang tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Itulah bersandar kepada usaha dan kekuatan manusia. Dan yang kedua, tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Di dalam teks ini kita melihat cinta kekayaan. Saudara, perkataan Yesus kepada pemimpin muda yang kaya raya dan saleh ini untuk menjual seluruh kekayaan yang dimilikinya ini telah membuatnya kecewa dan sangat sedih. Tadi kita sudah lihat bersama apa alasannya. Alasannya adalah sebab ia sangat kaya. Ayat 23. Matius 19 ayat 22 dan Markus 10 ayat 22 mencatat sebab banyak hartanya. Ya. Saudara, Yesus tahu bahwa orang ini sesungguhnya terikat dengan kekayaannya. Yesus tahu persis bahwa orang ini diperbudak oleh cinta kepada kekayaan. Yesus tahu meskipun dia dengan percaya diri, dengan pongah berkata, semua perintah-perintah Tuhan itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Apalagi yang masih kurang, tunjukkan kepadaku. Semua perintah-perintah Tuhan itu sudah aku lakukan. Seolah-olah dia benar-benar mengasihi Tuhan. Tetapi waktu Yesus berkata, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, sehingga engkau beroleh harta di sorga. Ikutlah aku, dia goncang. Engkau sebenarnya tidak pernah mengasihi Tuhan. Engkau sebenarnya lebih mengasihi hartamu daripada mengasihi Allah. Buktinya apa? Dia tidak mau melepaskan cintanya, keterikatannya kepada harta kekayaannya. Saudara, Yesus tahu hatinya sesungguhnya melekat kepada kekayaan dan bukan kepada Allah. Meskipun ia kelihatan melakukan perintah Tuhan, meskipun kelihatan dia memiliki berbagai macam prestasi daripada kesalehannya, tetapi Yesus tahu hatinya yang sesungguhnya. Sesungguhnya hatinya tidaklah melekat kepada Tuhan, melainkan kepada kekayaannya. Ia sebenarnya mengasihi kekayaannya dan bukan mengasihi Tuhan meskipun dia kelihatan melakukan perintah-perintah Tuhan. Yesus tahu siapa sesungguhnya yang dicintai orang ini. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus berkata kepadanya supaya dia melepaskan diri dari cinta kepada kekayaan dan mengikut Yesus. Lepaskan dirimu. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin dan kau akan beroleh harta di sorga. Lalu ikut aku, saudara. Menarik sekali bahwa perkataan Yesus ini sebenarnya adalah seruan pertobatan. Ya. Bertobat engkau dari keterikatan terhadap cinta kekayaan yang menghambat engkau untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Ya. Ini merupakan seruan pertobatan Yesus, sekaligus juga seruan untuk percaya dan beriman kepada Yesus. Ikutlah aku yang sebenarnya, itulah hidup yang kekal. Saudara, menarik sekali. Orang ini datang kepada Yesus untuk mencari jawaban. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?
Yesus tahu pergumulan orang ini. Yesus tahu kerinduan orang ini. Dan ketika Yesus mengatakan, bereskan dosamu, engkau sesungguhnya masih dikuasai oleh cinta kekayaan. Lepaskan hidupmu dari cinta kekayaan, lalu ikutlah aku, percayalah kepadaku. Saudara, hidup kekal yang selama ini dicari oleh si pemimpin muda yang kaya raya dan saleh ini ternyata sudah tersedia di depan matanya. Tetapi si pemimpin muda yang kaya raya dan saleh itu justru malah menolak hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus. Aneh. Tadi dia cari, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa beroleh hidup yang kekal? Yesus bilang, bertobat dari cinta kekayaan. Lepaskan dirimu dari cinta kekayaan. Karena itulah penghalang bagimu untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Lalu ikutlah aku. Percayalah kepada aku. Karena hanya aku yang bisa membebaskan engkau dari keterikatan terhadap dosa-dosamu. Sehingga dengan demikian engkau memperoleh hidup yang kekal. Tapi justru dia menolak hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus. Yang selama ini dia cari, saudara. Dia tidak percaya kepada Yesus dan menolak hidup kekal yang ditawarkan Yesus kepadanya. Dia justru lebih percaya kepada kekayaannya yang selama ini telah memberikan kepada dia kenyamanan, kesenangan, kesejahteraan, kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan yang ia anggap bisa dia andalkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara, dia berani menolak hidup kekal yang ditawarkan Yesus kepadanya. Dan lebih memilih kekayaannya. Kenapa? Karena ia ternyata lebih mencintai kekayaannya daripada mencintai Allah. Pemimpin muda yang kaya raya dan saleh ini lebih memilih kekayaannya daripada memperoleh harta di sorga dan mengikut Yesus yang sebenarnya adalah hidup kekal yang selama ini dicarinya. Ironis bukan? Dia mencari jawaban bagaimana supaya bisa memperoleh hidup yang kekal. Tapi ketika hidup yang kekal itu disodorkan di depan matanya, dia menolaknya. Kenapa, saudara? Karena dia dibelenggu oleh cinta kekayaan. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi? Ini fakta bahwa dia tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Dikuasai oleh dosa yang namanya cinta kekayaan. Saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa memang Alkitab mengajarkan tidak ada seorang pun dari kita yang mengasihi Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena faktanya kita tidak mengasihi Tuhan. Hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Biarpun kita terlihat rajin beribadah, biarpun kita terlihat rajin melayani Tuhan, biarpun kita terlihat rajin berbuat amal kebaikan, melakukan ajaran-ajaran agama, tapi faktanya hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Faktanya kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Perhatikan bagian firman Tuhan ini, saudara. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati kita apa? Memberontak kepada Tuhan. Kecenderungan hati kita tidak pernah tertarik untuk mengasihi Tuhan, tetapi justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini kita, saudara. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Lihat, beribadah. Memuliakan aku dengan bibirnya. Ya. Memuji Tuhan. Ini merupakan gambaran dari kehidupan religius. Kehidupan rohani, tetapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya. Hatinya menjauh daripada aku. Tidak melekat kepada Tuhan. Kehidupan religius itu hanyalah topeng untuk menutupi hatinya yang jauh daripada Tuhan. Itulah saudara dan saya. Matius 7 ayat 21-23.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Saudara, perkataan ini luar biasa. Perhatikan kalimat, kami bernubuat demi namamu, usir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini bicara tentang perbuatan-perbuatan religius. Ini bicara tentang aktivitas keagamaan. Ini bicara tentang pertunjukan kesalehan. Ya. Tetapi Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Terlihat rohani, tapi ternyata hatimu tidak melekat kepadaku. Hatimu tidak mengasihi aku. Buktinya engkau hanya melakukan kejahatan. Satu lagi, Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara, kesalehan seperti kain kotor. Apa yang bisa dibanggakan dari kesalehan yang digambarkan seperti kain kotor? Dalam teks aslinya kata kain kotor ini adalah kain pembalut perempuan yang sedang menstruasi. Dalam PL, seorang perempuan yang sedang menstruasi najis. Apa yang dia sentuh? Najis. Itulah kesalehan kita. Kesalehan kita itu seperti kain pembalut perempuan yang menstruasi. Najis, tidak ada nilainya. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian-bagian firman Tuhan ini jelas sekali menunjukkan sebuah kebenaran penting bagi kita. Bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang betul-betul mengasihi Tuhan. Tidak ada, saudara. Saudara dan saya ini orang brengsek semua. Saudara dan saya ini adalah orang munafik. Ya, tidak bisa, saudara. Tidak ada seorang pun yang betul-betul bisa memperoleh hidup yang kekal. Karena kita semua berada di bawah kejahatan daripada hati kita masing-masing. Kita hanya memperalat Tuhan untuk memuaskan kepentingan-kepentingan kita. Kita hanya memperalat Tuhan untuk memuaskan kecintaan kita terhadap keinginan daging kita. Kita hanya memperalat Tuhan untuk memuaskan kecintaan kita terhadap hawa nafsu kita. Kita berseru kepada Tuhan yang sebenarnya memperalat Tuhan untuk memuaskan kecintaan kita terhadap kesenangan dosa kita. Kecintaan kita terhadap keinginan-keinginan mata, serta keinginan-keinginan duniawi kita. Kita peralat Tuhan hanya untuk supaya bisa memuaskan kecintaan kita terhadap kekayaan. Kecintaan kita terhadap kedudukan, jabatan, popularitas maupun kepintaran kita. Kita peralat Tuhan. Tapi muaranya adalah untuk apa? Memuaskan kecintaan kita terhadap dosa-dosa kita. Kita bahkan berani mencatut nama Tuhan dan bersembunyi di balik kegiatan-kegiatan agama yang kita lakukan untuk menutupi kejahatan, kebusukan, kelicikan, dan segala bentuk kecemaran dosa yang kita lakukan. Saudara, dengan keadaan kita yang seperti ini, apakah mungkin kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya jelas, tidak bisa. Realitas keadaan kita ini membuktikan bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang bisa memastikan diri kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, inilah pelajaran penting yang pertama yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada. Saudara dan saya tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Dengan segala usaha kita, termasuk dengan kesalehan kita sekalipun. Karena faktanya kita tidak pernah mengasihi Allah. Kita tidak mau dan tidak mampu untuk mengasihi Allah. Kenapa? Karena kita diperbudak oleh setiap keinginan dosa. Lalu bagaimana solusinya, saudara?
Solusinya ada dalam pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari bagian ini. Itulah, hanya Allah sajalah yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Hanya Allah, bukan kita. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-24. Yesus tadi menggunakan sebuah perumpamaan, sebuah peribahasa bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk menegaskan bahwa betapa sulitnya, betapa mustahilnya bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Dan para murid dan orang-orang yang mendengar perkataan Yesus ini menjadi gempar dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kita melihat Tuhan Yesus menjawab bahwa memang mustahil manusia bisa diselamatkan. Mustahil memang manusia untuk bisa memperoleh hidup yang kekal dengan segala cara dan upayanya sendiri. Karena semua manusia berada di bawah kuasa dosa dan manusia tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari belenggu dosa. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan bahwa bagi Allah tidak mustahil, karena Allah berkuasa untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia. Memang mustahil manusia untuk bisa beroleh hidup yang kekal, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan itu sebabnya Allah berkuasa untuk melepaskan saudara dan saya dari belenggu dosa. Allah berkuasa untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada saudara dan saya. Caranya adalah Allah mengaruniakan Yesus Kristus bagi manusia berdosa, bagi saudara dan saya, sehingga setiap saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti akan dibebaskan dari belenggu dosa, sehingga dengan demikian bisa memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal adalah karunia Allah. Bukan usaha dan perbuatan manusia, tetapi karunia Allah yang bisa diperoleh oleh manusia berdosa, oleh saudara dan saya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara, perhatikan beberapa bagian firman Tuhan ini. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah itu apa? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini kita melihat hidup kekal adalah karunia Allah. Sekali lagi, bukan usaha dan jasa manusia, tetapi karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Hidup kekal hanya bisa diperoleh di dalam iman kepada Kristus Yesus yang merupakan karunia Allah. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti manusia meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang, saudara dan saya, yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bukan kekuatan manusia, tapi kasih karunia Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Percaya kepadanya. Bukan percaya kepada jasa dan perbuatan kita. Ya. Percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sudah menunjukkan caranya. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya, beriman kepadanya, bukan kepada amal usahanya, bukan kepada perbuatan baiknya, tapi percaya dan beriman kepadanya, pasti beroleh hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Perhatikan ini, saudara. Ya, percaya kepada anak, beroleh hidup kekal. Tetapi tidak taat, tidak percaya kepada anak, dia tidak beroleh hidup kekal.
tetapi berada di dalam murka Allah. Dan murka Allah itu tetap ada di atasnya. Jadi hidup kekal itu hanya bisa diperoleh tidak di tempat lain selain hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah berkenan membuka jalan supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Dan jalan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu kematian kekal. Ya. Kemudian Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kehendak Bapa, apa itu? Supaya setiap kita yang melihat Kristus dan yang percaya kepada Kristus beroleh hidup yang kekal. Allah menghendaki saudara dan saya hidup, beroleh hidup yang kekal. Dan Allah sudah sediakan caranya. Bukan kita yang menyediakan caranya, tapi Allah sendiri yang membukakan caranya. Dan inilah kehendak Bapa. Dia mengutus Yesus. Dan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Ini kehendak Bapa. Ya. Kemudian saudara, Yohanes 10 ayat 28. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jelas, siapa yang bisa memberikan hidup kekal? Bukan usahamu, bukan jasamu, bukan perbuatan baikmu. Yesus bilang, Akulah yang memberikan hidup kekal. Kristuslah yang bisa memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus memberikan jaminan, Yesus memberikan kepastian bahwa mereka pasti loh ya, bukan mudah-mudahan, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini bicara kekekalan, tidak binasa selama-lamanya, tidak mati dalam kebinasaan kekal. Dan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Artinya apa? Artinya, sekali memperoleh hidup yang kekal, maka kehidupan kekal itu tidak akan bisa digagalkan. Tidak akan pernah bisa hilang. Kenapa? Karena bukan saya yang mengusahakannya. Bukan karena jasa dan perbuatan saya yang menjaminnya. Saya tidak bisa menjamin keselamatan. Saya tidak bisa menjamin kehidupan kekal dengan kekuatan saya. Jangankan menjamin hidup kekal yang saya punya misalnya. Untuk mendapatkan hidup yang kekal pun, saya tidak mampu. Kalau saya sendiri tidak mampu untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal, bagaimana mungkin saya bisa menjamin bahwa saya tidak bisa kehilangan hidup yang kekal? Tetapi karena Yesus yang memberikan, bukan saudara dan saya, bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena amal ibadahmu, tapi karena kasih karunia Allah diberikan secara cuma-cuma oleh Kristus, Kristus berikan hidup yang kekal itu. Dan Kristus juga yang menjamin hidup kekal itu. Sehingga ketika saudara memperoleh hidup kekal oleh karena beriman kepada Yesus, maka kehidupan kekal saudara tidak akan pernah hilang. Catat itu saudara. Tidak akan pernah hilang. Kenapa? Yesus yang menjamin saudara. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Siapa yang berani merebut, menggagalkan karya anugerah Allah? Siapa yang berani menggagalkan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus dalam kehidupan orang percaya? Siapa yang berani untuk menggagalkan kehidupan kekal yang diberikan oleh Yesus? Adakah yang lebih hebat dari Yesus? Adakah yang lebih berkuasa dari Yesus? Tidak ada. Tapi seringkali saya mendengar orang Kristen dengan sombongnya berkata, maaf ini saudara ya, kita harus berbuat baik sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh supaya kita tidak kehilangan keselamatan kita. Itu berarti orang Kristen yang demikian sombong. Dia berpikir bahwa keselamatan yang sedang dia punya itu, dia bisa jamin dengan usahanya untuk terus taat kepada Tuhan. Namun faktanya, tanpa Kristus saudara dan saya tidak bisa taat. Oleh sebab itu, maka keselamatan, hidup kekal yang dikaruniakan kepada Yesus, bukan karena jaminanmu. Jangan sombong. Bukan karena usahamu, jangan sombong, berhenti sombong. Karena yang memberikan hidup kekal adalah Kristus. Dan yang memelihara hidup kekal, menjamin hidup kekal itu, tetap ada selama-lamanya dalam hidup kita yang beriman kepadanya, adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang berkata,
Ayo kita sungguh-sungguh ikut Tuhan supaya keselamatan kita tidak hilang. Supaya hidup kekal yang sudah kita peroleh tidak hilang. Bertobat, saudara sedang menyombongkan kekuatan saudara. Orang Kristen yang demikian sedang merasa bahwa dia lebih hebat dari Allah. Aku Tuhan bisa jaga hidup kekal yang sudah Engkau berikan dengan cara dan usahaku sendiri. Sombong itu namanya saudara ya. Berikut. 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Luar biasa. Allah sudah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu, kata Tuhan, ada di dalam anaknya. Ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada di tempat lain. Mohon maaf. Ya, saudara cari hidup kekal di luar Yesus Kristus, jalannya cuma satu, buntu. Ya, endingnya cuma satu, sia-sia. Kenapa? Karena hidup yang kekal itu dikaruniakan Allah kepada kita, dan hidup itu bisa kita peroleh hanya di dalam anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan melanjutkan, barang siapa memiliki anak, barang siapa percaya kepada anak, dia memiliki hidup yang kekal itu. Barang siapa tidak memiliki Kristus, tidak memiliki anak, sorry to say, ia tidak memiliki hidup. Ia mati binasa. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, kepada Kristus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Siapa yang kerjakan itu saudara? Bukan kita, bukan kita, bukan kita. Tapi kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya. Tuhan berkenan menyatakan kasih-Nya. Ya, Dia memberikan hidup kekal kepada kita, dan hidup kekal itu ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu percayalah kepada Yesus. Karena setiap orang yang memiliki Kristus, dia memiliki hidup yang kekal. Siapa yang tidak memiliki Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus, sekali lagi sorry to say, saudara tidak memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara sangat jelas bahwa hanya Allah saja yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Dan hidup kekal itu dinyatakan hanya di dalam Yesus Kristus saja. Dan setiap orang yang mau dan sadar berpaling dari dosa-dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia pasti, bukan mudah-mudahan, pasti memperoleh hidup yang kekal. Saudara, inilah dua pelajaran penting yang bisa kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini. Ya, cukup panjang renungan kita pada hari ini, tetapi tidak mengapa ya. Karena kita terus-menerus dibaharui oleh firman Tuhan. Saya sangat diberkati saudara dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini pada akhirnya membuat saya terus bersemangat untuk beritakan Injil kepada saudara. Kenapa? Bukan karena hebat dan gagah saya saudara. Juga bukan karena hebat dan gagah saudara. Saudara bisa beriman kepada Yesus. Itu karena Allah berkemurahan kepada saudara. Karena saudara tidak bisa untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara dan saya tidak bisa beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya dikuasai oleh cinta kepada dosa. Hati saudara sesungguhnya tidak terpaut kepada Tuhan. Hanya kepada kejahatan, kepada dosa. Tapi Allah berkenan untuk menyatakan anugerahnya. Sehingga Dia mengutus Yesus Kristus. Supaya bisa membebaskan saudara dan saya dari ikatan dosa. Dan membawa saudara dan saya kepada hidup yang kekal. Saudara, kita adalah manusia berdosa. Dan kita tidak bisa memperoleh hidup yang kekal dengan cara usaha dan jasa atau kekuatan kita sendiri. Melainkan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita tidak bisa memperoleh hidup yang kekal dengan cara usaha dan jasa atau kekuatan kita sendiri. Maka Allah telah membuka jalan untuk kita. Agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Itulah dengan beriman
percaya kepada Yesus Kristus dan bukan beriman, bukan mengandalkan kepada kekuatan diri kita sendiri. Bukankah Alkitab berkata dalam kitab Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Hanya dengan beriman kepada Yesus, hanya dengan bersandar dan mengandalkan Yesus, maka saudara dan saya pasti memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Saudara, hidup kekal tidak ada di dalam siapapun selain hanya di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini, semua tokoh-tokoh hebat, semua utusan-utusan Tuhan, para nabi yang diperlengkapi Tuhan dengan kuasa yang dahsyat, mereka semua bukanlah yang memberikan hidup yang kekal. Ya. Sehingga firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain hanya nama Yesus Kristus. Jadi jangan lagi cari nama-nama lain, saudara. Nama lain tidak bisa memberikan saudara hidup yang kekal. Catat firman Tuhan ini. Tidak ada nama lain. Itu berarti tidak ada nama lain yang bisa memberikan saudara hidup yang kekal selain hanya nama Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, mari kita lepaskan segala bentuk kebergantungan terhadap diri sendiri untuk memperoleh hidup yang kekal yang semuanya hanya sia-sia saja. Mari saudara, kita percaya hanya kepada Yesus Kristus yang bisa memberikan kita kehidupan yang kekal. Adakah dosa yang masih mengikat kita saat ini? Hari ini firman Tuhan memberikan solusi. Datanglah kepada Yesus. Percayalah kepadanya. Karena hanya Dia sajalah yang bisa membebaskan kita dari semua keterikatan dengan dosa-dosa kita dan mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Mari kita bertobat. Kita tinggalkan semua keterikatan dengan dosa-dosa dan datang kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, karena hanya Dia yang bisa membebaskan saudara dan saya dari keterikatan dengan dosa-dosa dan membawa saudara dan saya kepada hidup yang kekal. Mari, hari ini juga, jangan tunggu nanti, jangan tunggu esok. Ambil segera keputusan penting saat ini untuk memperoleh hidup kekal. Itulah dengan percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan melawat kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berita kabar baik yang disampaikan melalui firman ini. Memperoleh hidup yang kekal. Dari bagian firman Tuhan ini kami dibukakan tentang fakta-fakta tentang kebenaran-kebenaran bahwa tidak ada seorang pun kami manusia yang bisa memperoleh hidup yang kekal dengan kekuatan sendiri, dengan bersandar kepada semua prestasi dan pencapaian-pencapaian diri termasuk perbuatan-perbuatan baik sekalipun. Karena pada dasarnya Tuhan, kami semua tidak mengasihi Tuhan. Karena pada dasarnya hati kami tidak melekat kepada Tuhan. Tapi hati kami melekat kepada setiap keinginan dosa, kepada cinta dunia, cinta kesenangan daging, dan bukan kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, hari ini kami mendengar kabar baik, bahwa kami bisa memperoleh hidup yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Allah telah membukakan jalan keluar bagaimana supaya kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana supaya kami bisa tinggal dengan Allah selamanya, menikmati kebahagiaan, kehidupan yang sejati, yang kekal, yang tiada berakhir itu. Itulah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, mari jamah setiap hati kami. Biarlah setiap hati yang Tuhan jamah pada hari ini Tuhan. Tuhan pimpin terus mereka untuk hidup di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosa kami. Membuang segala cinta kepada dosa-dosa kami Tuhan. Dan memberi diri kami
untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Dan Tuhan membimbing kami untuk kami percaya dan beriman kepada Yesus. Sehingga dengan demikian kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami dengan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.